Oke teman-teman, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya Jenal di channel MJT Official. Oke, jadi di video kali ini aku mau jawab pertanyaan dari beberapa teman-teman subscriber yang nanyakan, kenapa sih pakai kamera Sony Alpha 6000? Jadi sebenarnya pertanyaan itu udah sering muncul juga sih. Kenapa pakai kamera Sony Alpha 6000? Ya, jadi dalam segi beberapa kasus sih sebenarnya kamera Sony Alpha 6000 itu memiliki banyak keunggulan gitu ya. Dan secara value memang karena aku tipikal orang yang suka sesuatu yang praktis, jadi pilihanku jatuh ke Sony Alpha 6000. Tentunya bukan karena itu aja sih. Jadi sebelum beli kamera Sony Alpha 6000 tuh aku tentunya udah riset, udah browsing, udah cari-cari kekurangan, kelebihan dan lain sebagainya. Itu memerlukan waktu yang cukup lama gitu. Sampai suatu saat akhirnya aku membeli kamera Sony Alpha 6000. Jadi aku pakai kamera Sony Alpha 6000 tuh dari awal tahun 2020 ya. Jadi kalau sekarang ini 2021 bulan 4 ini ya, atau mungkin bulan 5, lupa belum berapa bulan ya, aduh. Pokoknya sekarang gitu lah, jadi sekitar setahun lebih udahan. Jadi kesimpulan yang bisa diambil itu adalah sebenarnya kalau untuk aku sendiri, ini menurut pandangan aku sendiri sih, kalau kalian sih terserah, dan mungkin video ini bisa jadi referensi juga buat kalian yang mau beli kamera Sony Alpha 6000 misalnya di tahun 2021 ini gitu. Yang pertama adalah kelebihannya dia adalah simple, kecil ya kan, compact dengan sensor APS-C. Kemudian resolusi 21 megapiksel apa 24 ya, lupa kira-kira seperti itu. Kemudian udah ada viewfinder, udah ada hot shoe ya kan. Aksesorisnya udah banyak dan pilihan lensanya juga banyak. Secara populasinya juga banyak gitu. Dan itu udah menurut aku udah cukup menjadi patokan aku untuk membeli suatu kamera gitu. Karena dan satu lagi ya, itu adalah autofocusnya cepat. Jadi aku butuh autofocus yang cepat tuh karena pernah ngalamin pakai brand lain gitu ya, brand lain lah misalnya gitu. Jadi kalau kita buat video itu memang autofocusnya agak lambat gitu, dan itu jadi kendala tersendiri buat aku dan itu alasan juga kenapa aku jatuhnya ke Sony Alpha 6000. Dan yang kedua itu adalah mengenai budget. Dan kalau untuk saat ini untuk harga barunya sih masih di harga 7,5 juta ya. Kalau untuk kamera Sony Alpha 6000 itu harga resminya dari Sony gitu ya. Dan kalau untuk dari distributor kalian beli di toko lain mungkin lebih murah, dan bahkan ada yang jual 6 jutaan aja gitu di harga barunya gitu. Dan itulah alasan kenapa aku pakai kamera Sony Alpha 6000. Dari segi videonya udah cukup banget ya. Jadi dari segi video udah mendukung Full HD 60 fps, terus untuk MP4-nya udah Full HD 30 fps, itu udah cukup banget buat kebutuhan aku. Dan pada awalnya aku memberi kamera Sony Alpha 6000 itu hanya untuk istilahnya sekedar hobi. Aku buat konten di YouTube butuh kamera yang cocok ya kamera Sony Alpha 6000. Walaupun sebenarnya dia juga nggak ada output mic eksternalnya, kalau di kabel 35 itu nggak ada, dia cuman ada di hot shoe aja. Itu sih sebenarnya, tapi itu nggak terlalu penting karena emang kalau aku rekam tuh pakai audio keluar dari kameranya aja gitu. Jadi nggak kadang-kadang langsung dari kameranya. Kalaupun langsung pun dari kameranya juga bagus, kalian bisa cek videonya di atas ini ya, atau kalian cek aja di video-video aku yang waktu aku vlog pakai kamera Sony Alpha 6000 itu aku pakai audio langsung dari kameranya dan nggak ada audio tambahan lagi, dan itu cukup bagus juga. Terus yang kedua itu dari segi video udah cukup menurut aku sendiri dengan resolusi yang seperti itu udah cukup buat aku. Dan yang ketiga adalah untuk foto ya. Jadi kalau untuk dalam segi foto juga itu kamera Sony Alpha 6000 itu udah bagus banget di kelasnya gitu, daripada kalau misalnya kita beli DSLR punya Canon atau punya Nikon tuh, kamera Sony Alpha 6000 itu udah menang banyak gitu. Menang banyaknya menurut aku di sini itu pertama kepraktisannya. Dia dengan ukuran yang kecil, dia udah ada hot shoe, udah ada viewfinder juga gitu, terus AF-nya ngebut. Jadi begitu aku ada job wedding dengan satu kamera itu udah cukup banget menghandle semuanya gitu. Karena memang AF-nya ngebut, aku nggak bohong, memang AF-nya tuh ngebut banget. Dan di setiap job wedding aku yang pernah ya aku upload di video ini, atau kan follow Instagram aku di
MJTF Studio, itu semua footage dan semua foto-foto itu diambil pakai kamera Sony Alpha 6000. Dan memang ya kalian bisa lihat sendiri lagi mana hasilnya. Aku nggak bilang bagus, tapi ini udah yang terbaik di kelasnya, di harga 10 jutaan gitu, 10 juta ke bawah lah bisa seperti itu ya. Ini udah yang terbaik gitu. Kita bicara lain kalau sana yang harga kamera di atas 10 juta kan termasuk kamera yang harganya standar lah, yang terlevel, harga di bawah 10 juta gitu. Dan menurut aku inilah yang terbaik gitu ya, menurut aku sendiri, terserah untuk kalian. Dan selama pemakaian setahun ini nih, kamera ini ya bener-bener bagus-bagus aja dan nggak ada masalah sama sekali gitu. Selama setahun pemakaian ini ya aku puas-puas aja gitu. Dan kalau kita tahu pun seandainya sebagai content creator gitu ya, kalau kita nge-vlog pakai kamera besar, misalnya kita nge-vlog nih pakai kamera DSLR itu kan nggak mungkin juga ya kan. Itu kamera DSLR itu besar banget dan itu cukup berat, pasti melelahkan juga kita pegang, kecuali kalian punya kameramen mungkin gitu. Ya, pokoknya gitu aja sih. Kalau untuk alasan kenapa aku pakai kamera Sony Alpha 1000 tuh yang pertama ada di 3 bagian itu, mengenai fungsinya, harganya, terus dan fiturnya itu. Udah cukup buat aku. Jadi ada tiga manfaatnya sih di situ. 3 alasan aku sih kenapa pakai kamera Sony Alpha 6000. Dan mungkin kalian bisa pertimbangkan juga untuk membeli kakaknya, mungkin kalau emang budgetnya lebih 6100 atau 6400. Karena kalau seandainya aku disuruh memilih gitu ya, kalau duitnya, maksudnya kalau budgetnya ada gitu, daripada beli kamera Sony Alpha 6000, lebih baik beli kamera Sony A6400 seperti itu. Jadi kalau ada yang lebih lagi, aku pengen beli A7C kan seperti itu gitu. Karena yang pada dasarnya ini adalah kamera terbaik buat pemula. Maksudnya sih memang nggak ada sih bahasa pemula, cuman kalau kita ingin terjun ke brand Sony, misalnya coba dulu di kamera Sony Alpha 6000. Kok dirasa kalian udah cukup nyaman dengan hasil videonya dan hasil fotonya, user friendly, maksudnya pemakainya udah cukup menyenangkan juga gitu. Aku rasa kalian juga bakal jatuh hati gitu terus sama dia gitu. Karena selama ini aku nyoba brand-brand lain tuh yang nggak sejatuh hati ini gitu. Dan mungkin gitu aja sih untuk video alasan aku kenapa pakai kamera Sony Alpha 6000. Jadi ini bisa jadi referensi atau pertimbangan kalian buat make atau buat beli kamera Sony Alpha 6000 atau kakaknya seperti itu. Dan mungkin gitu aja. Jika kalian punya pertanyaan atau kritik dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jika kalian mau lihat hasil video dan hasil fotonya ya mungkin kalian bisa cek di MJTF Studio, nanti aku tulis linknya di deskripsi video. Nanti kalian bisa cek hasil jepretan dari kamera Sony Alpha 6000 ini. Oke, gitu aja bersama saya Jenal dan salam MJTF Official.